Mari kita bangkit berdiri, mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah bantuan Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bawa satu pujian kepada Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau mulia.
Kita percaya bahwa Dia Bapa yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, Yesus. Ajar kami untuk lebih lagi setia kepada Engkau ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun kondisi hidup kami, Yesus, Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, dalam keadaan kami terpuruk sekalipun, Engkau tetap bersama dengan kami ya Bapa. Engkau begitu baik, Bapa yang setia, Bapa yang setia, Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau sekali lagi katakan Tuhan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Kita rindu berdoa untuk negara Indonesia, di mana saat ini juga banyak terjadi banjir di mana-mana. Kita berdoa untuk setiap petugas yang bertugas dan juga setiap orang-orang yang saat ini mungkin tidak mengalami tidak ada tempat tinggal. Kita berdoa untuk setiap kebutuhan mereka saat ini. Lalu juga pemerintah agar bisa menangani masalah ini dengan baik. Lalu kita juga berdoa untuk ibadah kita minggu depan di M Center Ansan Gereja Onuri Korea. Kita berdoa agar ibadah ini bisa berlangsung dengan baik dan semua untuk kemuliaan Tuhan saja. Lalu kita juga rindu berdoa untuk hari ini, di mana kita akan menonton sebuah film tentang Show Me the Father, tentang pribadi Bapa. Kita berdoa agar pria dan ayah dapat menjadi suami yang baik bagi istri dan bapa yang baik bagi anak-anak mereka. Sebelum itu mari kita bawa satu pujian. Kita mau katakan, Engkau Bapa-Ku yang sungguh baik. Kita katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk
ini ucapan Tuhan saat ini. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu ya Bapa yang tiada hentinya di dalam hidup kami ya Yesus. Bapa, saat ini kami sungguh mengucap syukur bagaimana kami bisa ya Bapa berdoa syafaat bersama di tempat ini. Kami rindu berdoa bagi bangsa Indonesia ya Bapa, di mana saat ini di beberapa wilayah dan daerah sudah tergenang banjir ya Tuhan. Mungkin ada yang rendah dan bahkan ada yang banjir yang cukup tinggi ya Tuhan, sehingga mengganggu aktivitas yang akan mereka lakukan. Tuhan, kami rindu agar Engkau ya juga berikan belas kasihan bagi negara kami, negara Indonesia Yesus. Kami tahu ya Bapa, mungkin ini bukan hanya karena keadaan alam, tapi mungkin kami mungkin masih salah ya Bapa dalam menjaga lingkungan. Biarlah kami semakin bijaksana, semakin berhikmat dalam menjaga setiap lingkungan di mana kami tinggal ya Bapa. Bapa, mungkin saat ini ada orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, bahkan makanan mereka juga cukup sulit untuk mendapatkannya. Biarlah Bapa, Engkau juga berikan ya Tuhan setiap kebutuhan mereka saat ini. Dan kiranya ada orang-orang yang memberikan bantuan ya Bapa dengan kondisi negara Indonesia kami. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap petugas yang mungkin sedang menanggulangi masalah ini. Dan Engkau juga berikan kekuatan ya Bapa, tenaga yang lebih, dan juga ya Bapa sukacita di dalam mengerjakan setiap tugas yang mereka lakukan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada, untuk Bapak Presiden dan juga setiap menteri yang ada. Biarlah masalah ini bisa Tuhan ditangani ya Tuhan, dan banjir di Indonesia tidak terjadi lagi ya Bapa tiap tahunnya Bapa. Bapa, kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia ya Bapa, dan biarlah hati-Mu juga berada di sana Yesus. Dan terlebih tengah kondisi ini ya Bapa, dengan kondisi yang sulit, kami tidak ya Bapa menyerah, tapi kami semakin mengandalkan Engkau, Allah kami yang hidup. Bapa, mau berdoa Yesus untuk ibadah di Gereja Onuri M Center di Ansan pada minggu depan ya Tuhan, di mana setiap IC Korea akan berkumpul ya Bapak, dan juga ada jemaat dari Onuri juga Bapak. Biarlah ibadah ini bisa menjadi ibadah yang begitu indah di hadapan-Mu Yesus, dan biarlah Engkau tolong setiap kami yang lemah, kami yang punya banyak kekurangan, Engkau lebihkan, Engkau berikan ya Bapak kekuatan, berikan kemampuan untuk bisa melayani Engkau dengan baik. Dan terlebih kami percaya Tuhan, ibadah ini ya Tuhan akan menjadi suatu ibadah yang indah di hadapan-Mu ya Bapak, dan berkenan di hadapan-Mu Yesus. Kami berdoa untuk setiap hal-hal yang diperlukan agar bisa ya Tuhan berjalan dengan baik ya Tuhan, dan ibadah ini bisa berjalan berakhir dengan baik pula. Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini kami akan mendengarkan ya Tuhan, dan melihat suatu video ya Bapak tentang bagaimana menjadi seorang Bapak yang baik. Tuhan, kiranya Kau ajarkan kami tahu kami manusia yang lemah, kami perlu banyak belajar lagi ya Tuhan. Biarlah dari film ini kami bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik, jadi seorang ayah yang baik, ayah yang seperti Engkau yang mengasihi anaknya seperti Engkau mengasihi ya Tuhan setiap umat-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, ini doa kami Yesus. Biarlah kiranya setiap doa ini sesuai dengan perkenan-Mu ya Bapa, dan sesuai dengan kerinduan-Mu saja. Terima kasih Yesus, kami mau menyerahkan ya Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya semua katakan amin. Silakan Bapak Pendeta Randy Padang. Oh langsung Pak. Oke, kita akan mendengarkan ayat firman Tuhan dari Alkitab Suara ya. Kita akan dengarkan bersama-sama. Mungkin kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi. Gimana caranya? Bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu,
dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang, dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling, dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, terima kasih. Ya, lampunya bisa dihidupkan kembali. Selamat hari Minggu semuanya. Ya, terima kasih atas doa-doanya sehingga saya bisa pergi ke Indonesia, bisa melayani dengan baik di sana dan juga bisa kembali dalam keadaan yang sehat. Semuanya sehat-sehat ya, puji Tuhan. Ya, baik, saya akan menyampaikan khotbah secara singkat pada hari ini ya. Dan saya kasih judul Menemukan Bapa Sejati. Seseorang pernah berkata seperti ini, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya tidak berguna dalam hidup ini. Dan saya tidak bisa mempercayai Tuhan adalah Bapa yang baik. Karena ayah saya adalah seorang yang tidak mengasihi saya dan tidak melindungi saya. Orang tersebut sedang berdiri di hadapan Bapak Ibu semua sekitar 30 tahun yang lalu. Banyak orang merindukan seorang sosok Bapak yang baik. Mereka merindukan Bapa yang bisa mengasihi mereka, melindungi mereka, dan juga menerima mereka apa adanya. Tetapi di dunia ini, kita menemukan kadang-kadang Bapa yang justru tidak peduli dengan hidup kita, memberikan luka dalam hidup kita, menolak kita,
karena kegagalan mereka sebagai ayah duniawi. Tetapi pada siang hari ini, saya mau sampaikan kepada kita semua, ada kabar baik untuk kita semua, bahwa Allah adalah Bapa kita yang sejati. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita, dan Dia adalah Allah yang menanti saudara-saudara berbalik kepada Dia. Pertama-tama dalam ayat 22 kita bisa belajar bahwa Allah kita adalah Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat. Ketika anak bungsu ini kembali setelah dia pergi merantau berfoya-foya menghabiskan uang yang dia dapatkan dari warisan yang dia dapatkan dari ayah. Dalam ayat 20 dia teringat gitu akan ayahnya. Kalau kita melihat dalam ayat 20 dia katakan seperti ini. Ketika anak itu masih jauh, bapaknya melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia berlari mendapatkannya, lalu merangkul dan menciumnya. Perhatikan ini dengan baik-baik. Sang anak belum berkata minta maaf kepada bapaknya. Tetapi yang dikatakan di sini oleh firman Tuhan, bahwa meskipun anak ini belum minta maaf kepada bapaknya, tetapi bapaknya sudah berlari kepadanya, lalu merangkul dan mencium dia. Dalam kehidupan kita mungkin kita merasa sering tidak layak di hadapan Tuhan. Terkadang kita merasa kotor di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa Bapa surgawi kita bukanlah pribadi yang menerima kita ketika kita sudah merasa benar-benar sudah pantas untuk diterima. Tetapi Dia menerima kita bukan karena kita pantas untuk diterima, tetapi karena Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Yang kedua, kita bisa belajar di dalam ayat yang ke-20a. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya. Di sini kita bisa belajar bahwa Allah adalah Bapa yang tidak pernah menyerah menanti kedatangan kita kepadanya. Mungkin kita telah lama menjauh daripada Tuhan, dan mungkin kita merasa kita tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi kita perlu mengingat sekali lagi bahwa Allah tidak pernah menyerah untuk menanti saya dan saudara datang kepada Dia. Jika hari ini Allah memanggil kita, apakah kita mau datang kepada Dia? Mau kembali kepada Dia? Atau kita tetap memilih untuk menjauh dari Dia? Dan yang terakhir kita bisa belajar bahwa Allah kita adalah Bapa yang memberikan identitas sejati kepada kita. Kita melihat di dalam ayat 22, di situ dikatakan seperti ini. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan juga sepatu pada kakinya. Anak ini sempat baru mau menjadi budak pada seorang majikan babi. Ketika dia balik kepada bapaknya, dia merasa bahwa dia tidak layak lagi untuk menjadi anaknya. Tetapi ketika bapak melihat anaknya ini, bapaknya langsung menyuruh kepada anak-anak buahnya untuk membawakan jubah, untuk membawakan cincin, dan juga sepatu untuk anaknya ini. Jubah melambangkan pemulihan anak ini. Sang bapa bukan hanya mengasihi tapi memulihkan anak ini. Cincin melambangkan identitas daripada anak ini. Dia bukanlah seorang hamba, dia bukan seorang budak, tetapi dia adalah anak. Dan sepatu melambangkan bahwa dia diterima kembali
sebagai anggota keluarga daripada bapaknya. Demikian juga di dalam Kristus. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita dikenakan jubah Yesus Kristus. Artinya hidup kita dipulihkan. Dan kita juga diberikan Roh Kudus supaya kita bisa mengaku kepada Bapa bahwa kita adalah anak-anaknya. Identitas kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan sepatu adalah lambang bahwa Tuhan memberikan komunitas kepada kita. Kita diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Saat ini mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Apakah kita masih merasa seperti budak di hadapan Tuhan? Atau kita merasa seperti anak di hadapan Tuhan? Kalau kita mau datang kepada Bapa, sekali lagi, Bapa akan memulihkan hidup kita. Bapa akan memulihkan identitas kita sebagai anaknya. Dan Bapa akan membawa kita kembali di dalam komunitas keluarga kerajaan Allah. Hari ini Bapa ingin mengenakan jubah baru bagi kita. Maukah kita menerima jubah ini? Dan yang terakhir, firman ini mengajak kita semua yang belum kembali kepada Bapa, supaya kita pulang kepada Bapa yang sejati. Mungkin kita berpikir kita sudah terlalu jauh meninggalkan Bapa. Mungkin kita berpikir kita terlalu kotor dan kita tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Tetapi dengarkan ini, tidak ada dosa yang lebih besar yang bisa kita lakukan daripada kasih dan penerimaan Allah atas kehidupan kita. Karena itu jangan tunda lagi. Kalau hari ini kita mendengar suara Tuhan, hati Bapa begitu rindu supaya kita bisa berbalik kepada Dia. Jangan biarkan emosi kita, rasa malu kita menghambat kita untuk kembali kepada Bapa. Dengarkan suara Allah yang berbicara kepada kita pada hari ini. Anakku, pulanglah. Anakku, pulanglah. Kita perlu berjumpa dengan Bapa kita yang sejati. Sebagai manusia mungkin kita bisa memiliki Bapa duniawi yang baik atas hidup kita. Tetapi pada kenyataannya tidak banyak bapak-bapak yang bisa memberikan figur Bapa yang sejati kepada kita masing-masing. Kita saat ini adalah karena kita adalah orang-orang yang telah melihat siapa Bapa kita. Kalau kita hidup dengan baik, mungkin kita pernah melihat teladan yang baik dari Bapa kita. Tetapi kalau kita hidup dengan tidak baik, sama, kita juga telah melihat teladan yang tidak baik dari orang tua kita. Jadi mari kita merenungkan kembali firman Tuhan hari ini. Jika kita belum kembali kepada Bapa sejati kita, ingat, Tuhan sedang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia juga sedang menanti kita supaya kita kembali kepada Dia. Dan ketika kita kembali kepada Dia, Dia sanggup untuk memulihkan kehidupan kita, memberikan identitas yang baru kepada kita, yaitu sebagai anaknya. Mari kita menutup khotbah ini yang singkat ini dengan membaca satu ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a. Kita baca ini bersama-sama, 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kita akan menonton sebuah film yang berjudul Show Me the Father. Saya berdoa semoga film ini bisa berbicara kepada kita dengan lebih dalam tentang siapa kita. Semoga Roh Kudus bekerja dalam hati kita dan memakai film ini untuk memulihkan kehidupan kita dan kembali kepada Bapa sejati kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih. Meskipun kami tidak bisa menemukan figur Bapa sejati di dunia ini, tetapi kami punya Allah yang sangat mengasihi kami dan menerima kami apa adanya. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah untuk menanti kami kembali kepada Engkau. Terima kasih karena di dalam Engkau kami bisa mengalami pemulihan hidup. Identitas kami dipulihkan. Dan terima kasih karena Engkau begitu setia dalam hidup kami sampai saat ini. Kami berdoa Tuhan memakai film yang singkat ini untuk berbicara kepada kami, supaya kami secara pribadi dapat mengalami kasih-Mu yang kekal itu dan mengalami pemulihan oleh karya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang sedang mengikuti ibadah ini secara daring, atas seluruh anggota keluarga kami, atas pekerjaan, studi, atas seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin.